Kamu siapa? Teman kamu yang tadi menurunkan bendera. Nggak tahu Pak, saya bilang. Nggak mungkin nggak tahu itu teman kamu. Dan saya dengan nada mungkin agak keras. Saya nggak lihat Pak gitu. Ditampar bro. Dan ditampar kacamata mental. Dia ini bayonet kesini nih. Itu pertama kali dalam hidup saya merasa gue mati nih. Dan yang saya pilih bukan Golkar. Yang saya pilih adalah P3. Ada tuh Islam saya tuh ada. Partai Islam lawan rezim gitu kan. Islam liberal tuh bukan kumpulan dari orang-orang, ya misalnya saya ketika itu yang mengatakan apapun boleh dilakukan. Ya betul. Bukan. Yang semua haram jadi halal gitu kan. Ya kan, kan gitu. Ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus merdeka berpikir. Dia Islam, dia makan babi, dia pakai bismillah. Ya udah. Ya, dosa-dosa dia gitu maksudnya kan. Kalau dosa, emang dosa. Emang makan babi dosa. Emang susah ini, disapu tamu yang satu ini emang susah. Oke, kembali lagi di Authority episode terbaru dengan saya Adriano Kalbi, dan kali ini saya sudah ditemani oleh Bang Ade Armando. Senang sekali. Saya gimana ya mulai pembicaraan ini. Saya ada di feeding sedikit. Kalau salah tolong dikoreksi gitu ya. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Orang tuanya perantau Minang, di mana ayah seorang diplomat yang mengharuskan mereka berpindah-pindah. Ayah pernah bertugas di Filipina dan Maroko di pemerintahan Pak Soekarno. Betul. Berarti usia berapa waktu itu? Siapa? Bang Ade. Waktu Bapak. Sorry. Bapak. Jadi saya tuh lahir tahun 61. Ya. Oke. 7 bulan, pada usia 7 bulan saya dibawa ke Maroko. Oke. Sampai berakhir Orde Baru. Orde Lama berakhir, Soekarno turun. Orang tua saya pindah balik ke Jakarta. Apa ada memori tentang pemerintahan Soekarno? Karena praktis sejak saya lahir sampai akhirnya saya berusia sekitar 5-6 tahun gitu. Itu kan saya di Maroko. Oke. Jadi nggak ada memorinya era Soekarno. Memori era awal Soeharto sih ada. Soeharto full tuh ya 32 tahun. Oh full. Saya berada sebagai warga negara dari sebuah negara otoriter bernama Indonesia. Anda nggak tahu itu kan bahwa Indonesia pernah otoriter dulu. Loh, tahu lah Bang Ade. Saya ini masih ikut siskamling warga waktu kerusuhan 98. Saya udah 14 tahun. Waktu itu? Iya. Anda tuh usianya berapa sekarang? Saya 42 tahun ini. 42? Itu agak menipu sebetulnya. Terima kasih. Wajah Anda tuh wajah 27. Alhamdulillah. Oke. Ini untuk menyenangkan hati wawancara ya. Di feeding dibalikin lagi. Nanti sebelum ngomongin, jadi kalau 32, punya pemahaman politik, apalagi tadi bilang ada era otoriter oleh Pak Soeharto itu, punya kesadaran itu umur berapa? Apa diskusi itu sering terjadi di rumah kah? Apa? Ya, Anda tepat sekali menyebut itu ya. Jadi ayah saya kan aslinya adalah dia tuh tentara sebetulnya ya. Tapi kemudian tentara yang ditugaskan di kedutaan ya. Terus dan dia adalah seorang tentara atau seorang, sebetulnya saya nggak tahu apakah kata yang tepat oleh diplomat ya, tapi dia orang yang di Departemen Luar Negeri itu, dan dia sangat banyak belajar tentang demokrasi, jadi dia belajar politik, learning by doing gitu loh. Tapi juga dari baca-baca bla bla bla. Nah, ketika di era Orde Baru ya, saya dari kecil udah sering mendengar obrolan-obrolan dia dengan saudara-saudaranya ngomongin politik bla bla bla, dan dia tuh sangat demokratis ya, sangat percaya pada demokrasi, pada gagasan-gagasan kebebasan. Jadi kayak liberal politicsnya tuh kuat banget ya. Dan dia kan orang Sumatera Barat ya. Artinya saya tuh keluarga Minang kan sebetulnya. Jadi kalau dikatakan sejak kapan, saya rasa saya kan saya lagi mikir-mikir pas SMP itu ya. Itu adalah era di mana, pernah inget Malari 74 enggak? Ya, pernah dengar, ya. Inget sih. Iya, karena belum lahir ya. Tapi kan pernah ada tuh gerakan-gerakan mahasiswa ya. Pasca 66 kan
gerakan berikutnya 74 yang sampai sebagian ditangkepin kan. Jadi di SMP itu saya udah mulai melihat tuh, karena ayah saya tuh membaca koran. Saya ingat sekali korannya itu Kompas. Jadi saya udah mulai baca-baca berita-berita atau artikel opini ya. Itu sejak mungkin SMP SMA. Jadi udah mulai ada tuh kesadaran melawan Orde Baru ya. Dan bapak saya termasuk orang yang juga keras terhadap Soeharto ya. Maksud saya sikapnya ya. Jadi dia ngeritik Soeharto sebagai harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu kan. Jadi udah mulai tuh punya kesadaran. Tapi paling kuat itu adalah pengalaman saya di SMA. SMA itu saya ikut demo pertama kali ya. Melawan Soeharto itu di SMA Negeri 2 saya di Bogor. Ketika itu kita demo melawan itu kan 78 ya. Melawan otoritarianisme lah kira-kira gitu. Walaupun kita nggak terlalu ngerti juga ya. Kita bawa apa namanya poster yang mengecam Soeharto, Ibu Tin segala macam kan. Dan di situ saya menjadi orang yang menjadi pengalaman pertama saya menjadi demonstran dan dihajar demonstrannya oleh tentara. Jadi tentara itu menggebrak pagar sekolah kami, digebrak dan jatuh pagarnya. Masuk mereka ke sekolah, kami sedang demo. Jadi kami demonya di balik, nggak berhadapan langsung tadinya. Diserang taunya. Diserang tuh dalam arti mereka masuk ya. Dan kami kucar-kacir lari, dan saya sok berani-berani gitu. Jadi nyelamatin teman-teman, ayo lari belakang. Kan ada anak perempuan, ada anak laki, ada anak yang gemuk terus jatuh, terus saya ayo bangun. Nah ketika itulah seorang tentara, kami lari ke belakang, terus kami sembunyi ceritanya di warung belakang, didatengin tentara. Nah ketika itu ada kejadian di mana mereka tuh menyerang saat salah seorang siswa kami itu menurunkan bendera. Jadi anak ini ngakunya sih bukan menurunkan bendera, tapi mau menurunkan sampai setengah ya, setengah tiang. Nah itu dianggap oleh si tentara-tentara ini sebagai, wah lu nurunin merah putih gitu pelecehan kan, diserang. Nah ketika di warung itu mereka berteriak, mereka tuh dan bawa bayonet gitu loh, Dri. Aku manggil kamu apa? Adri ya. Bener. Dia bawa bayonet, dia bilang, siapa tadi yang nurunin bendera? Semua pada diam, saya juga diam kan. Tapi sialnya tuh gini, sial atau kebetulannya, semua teman udah dapat tempat duduk, saya tuh nggak dapat tempat duduk. Jadi saya berdiri. Nah dengan gampang dia datang ke saya, entah sengaja entah enggak. Kamu siapa? Teman kamu yang tadi menurunkan bendera? Nggak tahu pak, saya bilang. Nggak mungkin nggak tahu itu teman kamu. Dan saya dengan nada mungkin agak keras, saya nggak lihat pak gitu. Ditampar bro. Dan ditampar kacamata mental. Dia ini bayonet kesini nih. Itu pertama kali dalam hidup saya merasa gue mati nih. Ini kan usia 17 berapa ya? Ya kira-kira gitulah ya. Jadi saya tadi mau punchline, berarti mau mati bukan sekali. Berarti mau mati gak cuma sekali dong ya? Kan ada peristiwa lain. Ada peristiwa lain kan? Sebelum kita sampai ke sana, kita runutin dulu secara timeline. Punya memori tentang pemilu pertama? Wakil presiden siapa deh yang kepilih? Jadi biar gampang. Lalu kan pemilu mah gak penting-penting amat. Ya enggak, tapi maksudnya ingin membandingkan. Kita kan kayaknya jarang mengupas gitu. Semua ini kan kayaknya paling angkatan-angkatan saya gitu. Saya pemilih pertama itu SBY 1 ya. SBY 1 atau bahkan sebelumnya milih ya. Kayaknya sebelumnya milih 2004 ya, 2004 udah milih tahun ya. Nah, saya pertama kali ikut pemilu 1982. Oke. Tapi kan lagi itu sebetulnya itu Sudarmono. Belum ya? Apanya? Wakil presidennya. Ya kan kita cuma milih presiden lah waktu itu. Iya, tapi maksudnya untuk menentukan timeline siapa yang kepilih gak tahu. Sebelum itu. Terus terang gak tahu. Gak tahu. Gak penting banget soalnya. Saya bahkan sedang berpikir-pikir lagi itu saya datang gak sih ke TPS? Gimana ceritanya? Ya penonton harus ngerti ya. Ini penonton-penonton, kalau penontonnya masih seumuran Anda masih lumayan. Kalau anak Z
Ya, jangan bayangkan zaman dulu tuh orang menganggap wah pemilu gitu kan. Iya. Oh tapi iya ya, betul juga. Mungkin pemilihan legislatifnya itu lumayan ya. Jadi kita tuh kalau presiden kita udah tahu lah yang menang pasti Soeharto lah ya. Dan we don't care tentang siapa yang mau jadi wakil presiden lah ya. Nah tapi saya ikut yang pemilihan legislatifnya dong ya. Dan yang saya pilih bukan Golkar. Yang saya pilih adalah P3. Ada tuh Islam saya tuh ada. Partai Islam melawan rezim gitu kan. Ya. Tapi apakah keadaan saat itu, dan Bang Ade kan panjang lah, maksudnya relevansi politiknya kan panjang. Apakah saat itu gerakan melawan itu selalu ada? Nah, tadi kan saya bilang 74, 78. Ya. Awal 80-an tuh udah mulai lebih ke arah udah mulai takut untuk berhadapan-hadapan sama tentara gitu ya. Lebih banyak ke dalam kampus. Nah, saya kebetulan kan di FISIP UI. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Yang ada tuh semangat-semangat perlawanannya. Jadi nulis lah, bikin kayak tabloid gitu, pamflet ya, zaman sekarang. Jadi gitu-gitu aja, tapi udah nggak lagi sampai tahap dimana kita berani melawan pemerintah secara terbuka. Cerita sedikit, kalau sekarang kan, kalau kita bandingkan teknologinya dan betapa masifnya dia bisa sampai ke bawah gitu, apalagi media sekarang udah di tangan kita gitu kan. Misalnya peristiwa demo di sekolah sampai berhadapan dengan tentara. Apakah dulu tuh juga semasif itu sampai ke bawah? Apa emang hanya kalangan tertentu aja yang terekspos dan berani melawan? Semasif dibandingkan sekarang? Iya. Ya enggak lah. Dulu tuh sangat terbatas perlawanan. Tapi terbatas aja tuh pemerintah pusat langsung cepat bereaksi ya? Iya, yang saya ketemu tuh tentara-tentara yang datang ke sekolah saya itu tentara-tentara yang baru pulang dari Timor. Jadi mereka tuh sambil membentak-bentak kami itu bilang, kami ini baru aja dari Timor, di situ teman-teman kami itu meninggal, tewas. Untuk apa? Untuk membela Indonesia. Kalian sekarang melawan Indonesia, kayak gitu-gitulah ya. Tapi itu memang, misalnya saja sebagai contoh, yang saya ingat waktu itu SMA Negeri 2 kami itu adalah satu-satunya SMA Negeri di Bogor dan kabupaten itu yang berani melakukan demonstrasi. SMA Negeri 1 yang adalah waktu itu cuma ada 2 tuh di Bogor, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2. SMA Negeri 1 yang enggak, lebih baik orang-orangnya. Jadi enggak semasif itu perlawanan terhadap rezim. Tapi kalau misalnya kita play pretend gitu ya, kalau misalnya Bang Ade berkuasa gitu, apa emang kalau saya berkuasa? Iya, maksudnya at the time gitu, maksudnya kalau emang tidak semasif itu, pesan tidak tersebar dengan secara cepat, kenapa kayak pemerintah punya keparnoan itu pada saat 66. 66 ya. 66 kan masih meninggalkan ya, betul. Memori kolektifnya adalah ketika mahasiswa bergerak dengan sebagai gerakan kolektif gitu ya, dengan semangat yang sama bisa menjatuhkan pemerintah. Jadi harus di stop. Nggak bisa keluar dari sekolah itu. Demo-demo di Jakarta tapi kita sebelum lanjut lebih jauh, nggak 66 coba dijelaskan secara singkat dulu kepada penonton. Apa ini 66? Ya, 66 itu kan adalah kelanjutan dari nonton G30S nggak? Tahu kan? Tahu lah. Pernah ada lah itu. Tontonan wajib itu dulu ya. Saya kan masih ada Menteri Penerangan dulu nonton. Oh ya. Masih tahu siapa yang namanya Harmoko kan? Tahu. Suruh nonton dulu semua. Wajib. Ya, ini penonton Z sama milenial mungkin nggak tahu ya bahwa kita tuh dulu wajib nonton film. Oke, kembali ke tadi. 65 kan pemberontakan PKI. Bukan pemberontakan lah. G30S PKI dihabisi ya. Dan mahasiswa ketika itu memang marah karena pemerintah Bung Karno ketika itu dianggap membela komunis. Ya. Maka mulai ada gerakan-gerakan yang puncaknya itu adalah pada tahun 66. Betul-betul sebuah gelombang protes yang terjadi sebenarnya bukan hanya di Jakarta tapi di banyak kota lainnya. Tapi tentu saja Jakarta menjadi pusat perhatian kan. Karena di istana atau presiden ada di sana. Itu ada gerakan yang barangkali saya lupa ingat ceritanya, ini cerita karena saya waktu itu juga nggak ada di sini ya.
itu dikatakan bahwa mungkin sekitar nggak tahu 3 atau 4 bulan setiap hari itu mahasiswa itu demo. Turunkan, saya lupa apakah sampai kalimatnya turunkan Soekarno, tapi bubarkan PKI kan. Bubarkan PKI, bubarkan DPR dan seterusnya. Yang sukses PKI dibubarkan, DPR diubah ya, dan akhirnya Soekarno juga digulingkan. Sebesar itu gerakan mahasiswanya. Padahal compare secara ukuran itu dan hari ini jauh apa? Sekarang is nothing. Nothing. Justru malah sekarang yang nothing. Nothing. Oke. Jadi kalau saya ngelihat gerakan sekarang, saya mengapresiasi lah mahasiswa yang mau turun lapangan. Saya mau bilang, ayolah. Kalau lu pada marah sama polisi, HAM segala macam, cuman gara-gara digebuk gitu ya. Saya geli tuh ngelihat ada satu kasus, ada demonstran, dibanting sama polisi. Apa namanya? Keleper apa gimana? Gitu ya. Ternyata dia ini penyakit apa? Dalam hati saya kan itu kemudian disalahkan, polisi tidak manusiawi. Saya bilang yang salah tuh ngapain ikut demo? Ya, sebelum jadi konten ini nanti. Enggak, saya tidak apa-apa. Saya cuma mau bilang yang sekarang itu drama-drama tentang Indonesia gelap bla bla bla. Anda nggak pernah aja mengalami kegelapan yang sesungguhnya. Ini mah nothing. Ya Bang, emang makanya dialog-dialog ini kan perlu. Maksudnya kayak ada. Tapi saya minta maaf ya sama barangkali teman-teman yang terlibat dalam gerakan-gerakan sekarang. Paham. Saya tetap apresiasi karena Anda ingin memperbaiki keadaan ya. Betul. Tapi Anda harus ingat, kita pernah punya kondisi yang jauh lebih parah. Dan marilah kita mencegah jangan sampai itu berulang gitu loh. Ya betul. Oke. Ya kita kan sebenarnya ini yang sulit diskusi seperti ini kan karena udah beda generasi gitu, negaranya udah 75 tahun ya, 75 tahun. Kayak ada putus dan sulit untuk membuat pembicaraannya tuh lebih dari sekedar kakak-kakak senior kampus itu yang kayak lebih keras zaman gua apa gitu loh. Gimana nih caranya kan gitu. Jadi meskipun dengan teknologi yang terbatas, justru lebih malah masif dulu itu. Zaman dulu itu. Ya, jadi bukan kayak negara itu parno ada apa dikit terus di ini. Enggak gini. Yang saya mau bilang juga enggak sebanding itu adalah keotoritarianan. Keotoritariannya juga pemerintah era itu. Iya. Baik Soekarno maupun Soeharto itu otoriter. Otoriter itu otoriter beneran. Iya. Anda betul-betul bisa hilang. Ya. Tadi saya bilang tentara yang menghadapi kami bukan polisi. Ya. Kalau sekarang kan polisi cuma pakai penggebuknya paling pakai apa sih? Ya. Kalau mereka tuh bawa bayonet mengarahkan pada leher kita untuk mengatakan lu jangan maju lagi, lu jangan teriak-teriak lagi, lu diem aja gitu kan. That's what they did at the time ya. Jadi saya mau bilang itu kenapa? Kan Anda bilang itu separno itu. Parno pemerintahnya memang parno banget. Karena mereka sangat otoriter, mereka sangat korup, dan mereka akan mempertahankan kekuasaan mereka selama mungkin. Makanya jadinya 32 tahun. Walaupun 32 tahun tuh sebetulnya berlebihan. Yang benar adalah 67 sampai 98 kan? Betul. 31 ya. 31. Ya ini kita agak melebar-lebar tapi saya bicaranya jadi menarik. Kemarin kan ada polemik tentang pahlawan. Pak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Sebagai orang yang hidup dari akhir masa Soekarno hingga Soeharto kan? Ya Soeharto. Ya kan maksudnya kan tadi juga ada statementnya ya Pak Soekarno juga kan otoritarian. Kan? Sangat. Pahlawan nasional ini gimana kalau menurut Bang Ade tentang Pak Soeharto? Iya kita harus tolak lah. Kalau saya jelas menolak. Gimana mungkin kita menganggap bahwa Presiden Soeharto itu adalah seorang pahlawan. Itu dimulai dari masa penggulingan Bung Karno. Saya paham sepenuhnya kenapa orang merasa bahwa kekuasaan Soekarno harus berhenti. Ya, tapi caranya itu luar biasa biadab. Saya nggak tahu apakah Anda ngikutin atau enggak nih tentang gerakan 30 SPKI itu ya. Kan bahkan sampai sekarang banyak sekali analisis yang mengatakan yang namanya
pembunuhan para jenderal di masa itu yang ada di G30 SPKI itu adalah sesuatu yang sangat mungkin ditunggangi oleh orang-orang yang memang sejak awal ingin menjatuhkan Soekarno. Ya, direkayasa gitu ya, sehingga itu terjadi. Dan kemudian setelah itu jatuh, Soekarno yang melemah, peristiwa 30 September terjadi pembantaian yang terus-menerus, terutama terhadap mereka yang dianggap sebagai bagian dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang dibunuh kan bukan cuma orang yang membunuh para jenderal, yang dibunuh adalah ada angka yang menyebut di atas 1 juta orang mati ketika itu, dan dibantai oleh juga sesama masyarakat. Civil society ikut membunuhi para anggota PKI itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berada di belakang itu semua? Mungkin ada banyak pihak yang bisa disebut. Sebagian bahkan menyebut, ya pasti Amerika ini terlibat lah. Mungkin. Tapi jelas orang yang kemudian menjadi penguasa setelah terjadinya pembantaian tersebut adalah Soeharto. Soeharto memperoleh kekuasaannya melalui sebuah tragedi yang luar biasa itu. Itu pertama. Apakah Soeharto terlibat dalam itu semua? Saya duga iya. Ada banyak analisis mengatakan ya dia memang terlibat di situ. Dan kemudian setelah dia memimpin Indonesia, berapa banyak pembantaian yang tidak seburuk pembantaian PKI ya. Tapi juga ada orang-orang di Lampung ditembaki, ada pernah dengar tragedi Priok kali ya, tahun 84 if I'm not mistaken ya. Tato. Orang bertato dulu juga orang bertato yang penembak misterius itu terjadi ya. Belum lawan-lawan politik, belum para aktivis mahasiswa dimasukin penjara beneran bertahun-tahun bahkan. Dia dan korupsi yang luar biasa, pemerintahan Soeharto atau Soehartonya lah dan keluarganya. Saya mau bilang bahwa kalau sekarang kita mau mengatakan ya kondisinya kan beda ya. Tolong dipahami juga. Setuju. Saya akan mengatakan memang kondisinya beda. Bahwa mungkin harus terjadi pembantaian 1 juta orang itu, mungkin memang itu diperlukan agar ada satu fase Indonesia yang harus dilewati dulu. Kayak kalau enggak akan terus kita sebagian orang mengatakan kalau ini waktu itu enggak diganggu oleh kejadian 30 September, mungkin kita jadi negara komunis beneran kok. Might be saya bilang. Ya, tapi tetap pembunuhan 1 juta orang itu atau 800.000 atau 600.000 lah, atau 400.000 tetap juga nggak bisa kita terima. Dan Soeharto adalah orang yang punya peran di situ. Nah, setelah mengatakan dia terlibat dalam G30S, pembantaian PKI-nya, dia melakukan berbagai represi terhadap kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan gerakan-gerakan mahasiswa, ya, terhadap lawan-lawan politiknya, terhadap lawan-lawan bisnisnya, dan sebenarnya persoalan terbesar adalah ketika dia menjadi pemain bisnis sejak tahun 80-an saya rasa ya, itu menghancurkan Indonesia sebetulnya, dan warisannya sampai sekarang kita rasakan. Ya. Orang ini sama sekali menurut saya tidak pantas menjadi seorang pahlawan ya kalau nggak salah. Ya, pahlawan. Iya gelarnya. Tapi kalau misalnya saya bermain devil advocate gitu ya, kalau Soekarno pantas kenapa? Soekarno enggak? Oh enggak juga. Enggak lah. Ya kan itu kan sekarang kan yang terjadi adalah itu kan, maksudnya Soekarno nggak pantas, Soekarno nggak pantas. Standar pahlawan ini bagaimana gitu kan? Ya oke. Ya. Sama. Otoritarian juga. Otoritarian juga, lawan-lawan politiknya dibungkam, dihabisi. Ya. Dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ya betul. What the gitu kan kata orangnya. Gimana kita bisa menganggap dia sebagai seorang pahlawan nasional? Bahwa dia berperan dalam kemerdekaan 17 Agustus 45 iyalah. Bahwa dia membangkitkan semangat kita untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri, yang independen, yang tidak lagi menjadi budak-budak dari orang-orang asing, itu benar, kita juga setuju. Tapi kalau kita mundur ke belakang, apalagi pahlawan perjuangan juga banyak kan. Di Penogoro benar lagi. Tapi mundur lagi. Kalau menurut point of view Bang Ade gitu ya, kayak kenapa kita as a nation butuh figur pahlawan-pahlawan ini daripada sejarah yang lebih terang benderang gitu. Yang jelas kita lebih perlu sejarah yang terang benderang. Tapi oke.
Tapi misalnya kita mau ambil contoh kan kita juga negaranya baru gitu ya. Negara apa yang sejarahnya terang benderang? Amerika Serikat terang benderang lah. Amerika cukup terang benderang ya? Cukup terang benderang. Jadi sejarah itu ditulis ulang, dicari informasi-informasi baru yang bisa memberi pemahaman lebih jelas mengenai waktu itu sebenarnya perang sipil civil war ingat nggak ada perang saudara itu terjadinya karena gitu kan? Ya. Itu sesuatu yang terjadi pada abad 18 kalau nggak salah atau 19. Tapi kan mereka juga nggak dalam sejarah misalnya yang modern lah, misalnya 20 tahun ke belakang dengan keterlibatan perang-perangnya mereka juga nggak akan terang benderang gitu. Terang benderang. Banyak lah buku atau film mengenai itu yang buku dan film lah ya. Maksudnya kan? Yang ditampilkan kan ada. Tapi maksudnya pendidikan sekolah dalam masa kurikulum. Ya barangkali nggak diajarin di SD kali ya. I don't know ya. Tapi kan di perguruan tinggi itu dibuka secara sangat bebas. Saya nggak tahu apakah Anda mengikuti atau tidak. Saya sering kali nanya sama mahasiswa saya. Kalian tahu nggak apa yang terjadi pada tahun 65? Iya, udah disconnect betul. Nggak diajarin di sekolah, nggak pernah disebut di sekolah. Paling mungkin ada beberapa halaman yang bilang tentang pada tahun 65 terjadi ini. Tapi kan itu harusnya dijadikan sebuah cerita agar kita bisa belajar dari pengalaman kita kan. Meskipun source-nya dua lah, maksudnya secara kurikulum pendidikan ataupun karya komersil modern lah gitu yang bahkan menurut gitu. Saya di kurikulum pendidikan harus cukup jelas. Misalnya begini, ini kan menarik kemarin tuh kita sampai ribut tentang buku teks sejarah yang mau dibikin oleh departemennya kementeriannya Pak Fadlizon kan. Masalahnya orang tuh bertanya-tanya, kalian tuh akan bisa cukup jujur nggak menulis tentang apa yang sesungguhnya terjadi? Anda kan Anda bilang mau bikin sebuah buku babon gitu ya tentang what really happened dalam sejarah Indonesia. Kalian jujur nggak nanti cerita tentang apa yang terjadi? Misalnya saja kemudian orang menyebut soal 98, bukan yang 65 loh, yang 98 yang nggak jauh dari sekarang. Ternyata soal apakah terjadi perkosaan atau tidak saja menjadi masalah. Betul. Dan menurut saya sih sebetulnya cara jalan keluarnya adalah ya bilang aja kedua-duanya. Ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi perkosaan dengan korban bla bla bla. Ini tapi di-challenge oleh kelompok tertentu yang mengatakan bahwa data itu diragukan. Misalnya gitu. Paling kan ada dua pihak yang bisa disuarakan. Sejarah kan biasa begitu. Begitu juga dengan 65 dan seterusnya. Tapi kita perlu tahu sejarah. Kayak tadi Anda tuh harus tahu sejarah gerakan mahasiswa pada tahun-tahun 80-an 90-an itu seperti apa. Supaya kita sekarang bisa bandingkan, bukan dalam arti sekarang kita bisa meniru hal yang sama. Tapi kita perlu tahu bahwa Soeharto itu sejahat apa sih? Apa yang dia lakukan? Tentaranya ngapain? Ya. Bahkan gini, kan orang seperti Pak Prabowo aja sekarang adalah orang yang dengan terbuka mengatakan, yes, I did. Saya memang melakukan penculikan pada saat itu. Tapi ketika itu saya melakukannya dalam rangka misalnya saja menjaga stabilitas, mencegah jangan sampai terjadi kekacauan yang semakin memburuk. Misalnya begitu. Kan dia udah jujur bilang begitu. Kan itu bisa diungkapkan dong di sebuah buku sejarah. Betul. Tanpa menjudge dia sebagai dia penculik. Enggak, dia kadang-kadang memang dalam hidup ini orang tuh terpaksa melakukan hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan norma-norma di masa itu atau norma-norma yang kita anggap sebagai seharusnya kita mengikuti norma semacam inilah ya. Moralitas kita tuh semacam ini dan moralitas kita itu tidak boleh dikompromikan. Kan tidak benar. Etika, moral ya, itu semua adalah hal yang sangat kontekstual. Kontekstual maksud saya adalah bergantung pada konteks dan kondisi di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tapi kan gini ya, saya kan yang terjadi sekarang ini adalah represi untuk mengungkapkan opini itu kan sudah tidak terganggu seperti dulu kan. Bagaimana di situasi media yang sekarang ada satu pihak menyatakan tidak setuju Soeharto sebagai pahlawan nasional. Lalu ada pihak lain yang setuju menyatakan
Soeharto sebagai pahlawan nasional. Bagaimana kita bisa memiliki apa ya, kayak diskusi yang sehat Ya. tanpa apa ya, merendahkan belief orang. Ya. Betul. Menurut Bang Ade itu maksudnya gimana Ya, apa yang memang. perlu kita lakukan gitu as a nation gitu. Ya. Ada satu persoalan nih zaman sekarang ya. Sebetulnya perdebatan tentang apakah Soeharto pantas menjadi pahlawan atau tidak, itu kan diskusinya tidak terjadi secara luas ya. Saya yakin banyak media memilih untuk tidak masuk ke isu-isu itu. Ya kan? Benar. Saya nggak lihat waktu itu tuh ada perdebatan rakyat bersuara gitu. Layakkah Soeharto diundang? Ya yang pro dan kontra. Ya. Karena orang tuh banyak yang menghindar. Apakah itu karena ada pihak-pihak yang bilang nggak usah lah itu, ya. Atau ada yang membayar, nggak tahu juga ya. Tapi kita memang jadinya punya kebiasaan untuk menghindar dari hal-hal yang substantif semacam itu. Itu nggak sehat menurut saya. Oke. Ini gue pingin ntar kita balik lagi. Ini mau maju dulu secara timeline. Abis itu Bang Ade ini kan terlibat dengan JIL, saya boleh bilang? Ya. Jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal. Apa dulu Bang idenya yang bikin ini pergerakan ini gitu? Dan apa yang terjadi di masa itu sebetulnya, kenapa ini perlu keluar? Saya lagi ingat itu berapa sih, tahun 2000-an ya? Tahun 2009. Ya. Jadi gini, bahkan lebih awal kali ya. Ya mungkin lebih awal. Ya, jadi gini. Anda tuh Islam. Ya. Anda termasuk orang yang khawatir nggak sih dengan pendekatan keislaman banyak orang di Indonesia yang sangat doktrinal, yang sangat dogmatis? Ya. Saya khawatir. Maksudnya saya dibesarkan di era, saya masih punya memori dulu hijab baru diperbolehkan mungkin tahun 92, 94. 90-an. Ya, 92, 94. Butin agak kurang suka. Iya. Saya masih punya memori itu hingga sekarang, misalnya pakaian berhijab merupakan standar gitu. Bahkan di sekolah negeri sekalipun. Ya. Atau bahkan diwajibkan. Iya, dan jadi saya lulus SMA itu era Gus Dur. Di mana era itu upacara aja dihapuskan. Oleh Gus Dur. Upacara bener udah gak boleh ada. Karena doktrinasi dia. Tapi kayaknya juga di era Gus Dur ini kan yang lebih keras dan lebih dogmatis ini juga datang gitu kan. Maksudnya dia membuka pintu yang hari ini juga sekarang diakui menjadi agama resmi. Konghucu kan pada saat itu, tapi akhirnya terbuka semua aliran juga kumpul masuk gitu. Yang tadinya kayak yang Habib itu juga dulu mungkin nggak ada di luar semua itu, nggak ada yang berani masuk Indonesia gitu. Waktu di era Orde Baru. Itu penting. Jadi Anda tepat sekali mengangkat itu sebagai era di mana gerakan-gerakan gagasan Islam liberal itu hadir ya. Jadi kan gini, Anda tuh menganggap, ini ceritanya kok saya jadi nanya Anda. Orang tuh sering salah menganggap bahwa Islam liberal tuh nggak mungkin ada sebuah Islam itu tapi liberal. Enggak, saya bilang Islam liberal tuh bukan kumpulan dari orang-orang, ya misalnya saya ketika itu yang mengatakan apapun boleh dilakukan. Ya betul. Bukan. Yang semua haram jadi halal gitu kan. Ya kan, kan gitu. Tapi yang terpenting adalah kita harus merdeka berpikir. Ya, jangan pernah bilang bahwa hijab atau jilbab atau apalah itu wajib. And you cannot argue against it. Kamu nggak boleh membantah itu. Itu sudah jelas dinyatakan di dalam Al-Quran, atau dinyatakan di dalam hadis, atau dinyatakan dalam kesepakatan para ulama. Ya. Nggak boleh itu riba bank ya, bunga bank itu riba, nggak boleh itu bersentuhan tangan, atau bahkan nggak boleh itu memilih pemimpin non muslim, nggak boleh memberikan selamat Natal.
Itu kan semua tidak pernah terjadi di eranya Orde Baru. Betul. Ya, Soeharto tidak akan mengizinkan itu terjadi ya. Dan betul bahkan di masa itu saya ingat sekali ya, awalnya jilbab itu kan tahun 80-an. Ya. Itu diteror, dilarang bahkan. Nah tetapi jilbab itu sendiri sebetulnya cerminan dari sebuah cara berpikir atau pendekatan keagamaan yang menurut saya cenderung tertutup ya. Jadi gini, tertutup itu dalam arti begini, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada dalam hadis, penonton mudah-mudahan paham nih ya, Al-Quran itu kitab sucinya, hadis itu kumpulan kata-kata nabinya, kemudian ada kesepakatan ulama itu turunnya gitu ya. Kalau itu udah dikatakan sebagai itulah Islam, Anda nggak boleh mereinterpretasikannya kembali. Anda nggak boleh melawannya. Jadi kalau jilbab itu adalah ketutup semua dan mukanya aja yang kelihatan plus tangan, itu udah disepakati, ya udah itu diterima, itu harus diwajibkan. Itu cara pendekatan keagamaan yang menurut saya dan menurut teman-teman JIL itu berbahaya buat Indonesia. Islam itu mestinya justru sangat terbuka untuk dibicarakan terus, ditinjau kembali, ditafsirkan ulang, dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dunia atau bahkan perkembangan masyarakat yang terus-menerus ya dinamis kan, ada perubahan, sehingga cara kita membaca, kalaupun itu termuat dalam Al-Quran, kita bisa membaca dengan cara yang berbeda dengan teman-teman kita 10 tahun yang lalu, teman-teman kita 50 tahun yang lalu. Ya, termasuk di dalamnya soal apakah itu jilbab, apakah soal poligami, ya, ada nggak di dalam Islam? Di dalam Quran ada, 1, 2 atau 3, 4 istri disebut tuh. Tapi kalau dibaca dengan cara yang berbeda, daripada yang mengatakan boleh tuh, atau bahkan disunahkan tuh, dianjurkan oleh Nabi. Nabi sendiri istrinya 12, 13, saya nggak tahu ya. Nah itu harus dipatuhi sebagai hukum. Hukum itu artinya harus ditegakkan, harus dijalankan. Kalau kita menolak, maka kita dikatakan sebagai kamu bertentangan sama ajaran-ajaran Islam. Nah ini teman-teman di tahun 2000-an itu kan ini adalah orang-orang yang umumnya orang yang mengembangkan Islam liberal itu kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau saya salah, itu kebanyakan adalah orang-orang yang belajar Islam. Terutama datang dari UIN Jakarta. Tapi juga UN lagi ya. Jadi orang seperti saya tuh bahkan sebetulnya orang yang baru bisa ngaji itu, bisa ngaji dalam artian nyambung gitu ya. Misalnya kalau dulu saya sama sekali nggak bisa, saya baru bisa tuh ketika saya kuliah. Ya. Jadi bayangkan, Anda harus bisa paham betapa rendahnya sebetulnya pengalaman pendidikan keagamaan, keislaman saya di masa-masa saya SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, buat orang kayak saya, ketika Islam diperkenalkan dengan cara nggak ada hukum yang berlaku permanen dari dulu sampai sekarang, bahkan sesuatu yang tertulis di Al-Quran, sesuatu yang tertulis oleh di hadis dan kesepakatan ulama itu adalah hal-hal yang bisa diperdebatkan, bisa ditinjau kembali. Nah disitulah muncul namanya gerakan Islam liberal. Kita bebas untuk memerdekakan, kita merdeka untuk menafsirkan ulang, mempraktekkan ulang apa yang selama ini dikenal sebagai hukum Islam. Hukum Islam itu nggak mutlak, hukum Islam itu nggak tunggal, hukum Islam itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang sekarang terjadi di Saudi. Jadi itulah gerakan Islam liberal waktu itu. Ya tapi kan sekarang nih, jadi gini, kita berangkat dari kebebasan berbicara yang ditekan. Sekarang. Dulu. Negara, sebagai negara nih, kita ini melawan pemerintah yang otoritarian, lalu kita berusaha nih merenggut hak untuk bicara lagi. Tapi setelah istilahnya ya tumbang bersama Soeharto tumbang tahun 98, kebebasan itu terjadi. Sekarang ini juga yang problem yang dimiliki oleh para stand up comedian gitu. Sekarang ini yang terjadi adalah sebetulnya negara itu nggak melarang lagi, tapi benturannya adalah sipil lawan sipil. Ya. Dan di mana negara harus berdiri mestinya kan gitu. Sangat berbahaya sekali jika ada dan susahnya tuh juga gini, orang udah nggak melihat konteks. Pada saat dia disebutkan, oh kitab suci, oh udah tahu nih pasti. Akhirnya sebut aja udah jadi penistaan.
Bang Ade mungkin karena pernah mengalami melawan negara gitu, kelantangan ini harus dijaga. Hari ini kan nggak semua orang punya mentalitas itu kan. Jadi mempertahankan opininya juga males gitu. Daripada gue bikin ribut banyak orang nih gitu. Akhirnya nih kebebasan berbicara nih yang tadinya kita mau ambil, sekarang kita jadi masuk ke era self censoring. Ya. Nah ini kita, Bang Ade melihatnya bagaimana? Jangan takut dong. Ya semua perjuangan tuh ada risikonya. Ya. Saya nggak mau bilang bahwa Anda boleh melakukan apapun atau bebas bicara apapun. Enggak, use your common sense paling tidak. Nggak usah jadi intelektual lah untuk mengatakan bahwa siapa contohnya tuh ada YouTuber or something yang ingat nggak dia makan babi sambil bismillah, ya. Ya nggak ada yang salah dengan itu dong. Dia Islam, dia makan babi, dia pakai bismillah, ya udah. Ya. Dosa-dosa dia gitu maksudnya kan? Kalau dosa, emang dosa. Emang makan babi dosa. Emang susah ini, disapu ambu yang satu ini emang susah. Nggak, kalau dia nggak berani jawab ya. Kan aku nanya, dosa nggak? Kalau dia bilang dosa juga nggak apa-apa. Iya. Nggak benar. Nggak, saya ulang ya. Nggak, saya mau lanjutin gini. Saya merasa saya kuliah periklanan gitu. Jadi saya melihat media nih lumayan lama lah. Dulu pada saat informasi itu di-steer dan disentralisasi, kita butuh alternatif media. Karena kita butuh counter narrationnya buat ini. Nah kalau sekarang ini yang terjadi, media ini cuma mengamplifikasi biar orang ribut sama orang. Dan nggak tahu ya apakah ada orang besar di belakangnya lagi yang juga membiarkan ini bermain sehingga kita ini juga jadi malas beropini karena sekarang konteksnya sebetulnya bukan cuma agama kan, merendahkan orang ini kan bukan cuma tentang pilihan agamanya, ketaatan terhadap agamanya, pilihan politiknya, mau semua lah, cebong, kampret, termul dan segala macam. Jadi semua jadi direndahkan karena beliefnya, baik belief itu agama maupun belief politik gitu. Jadi dulu waktu informasi terbatas, yang menurut saya punya apa ya istilahnya, kata yang tepat tuh, integritas paling tinggi adalah jurnalistik. Hari ini begitu informasi terbuka ya, jurnalistik yang kehilangan integritasnya gitu. Bagaimana ngomongin kemarin deh, bagaimana sesuatu kayak demokrasi itu bisa memperbaiki kualitasnya. Saya cukup rindu loh sebetulnya kayak gini, ijazah Jokowi aja, gue udah capek banget sampai gue sekarang jadi craving Boya ada satu suara yang bisa kita anggap faktualnya gitu kan. Ya saya jadi terpaksa bicara teori lagi. Menegakkan demokrasi itu harganya mahal dan berat. Nggak pernah ada yang bilang itu bisa dicapai dalam secara sekejap dengan mudah. Itu harus diperjuangkan memang. Ya. Nah, harganya mahal tuh antara lain karena apa persis Anda katakan itu. Karena begitu orang diberi kebebasan untuk berbicara, setelah sekian lama dia nggak boleh bicara. Dia bicara ngaco-ngaco dan merasa bahwa ya kan hak gue bilang Jokowi ijazahnya palsu. Gitu kan. Akibatnya karena itu dibiarkan terus-menerus tanpa di counter secara memadai, makin banyak orang yang percaya. Sehingga sekarang kita berada pada situasi yang luar biasa. Apa sih namanya? Bahkan bisa disebut kayak chaos gitu. Kalau apalagi kalau kita lihat acara-acara di televisi yang podcast yang orang berteriak-teriak dan tapi itu harga yang harus dibayar sementara menurut saya. Saya percaya pelan-pelan gerakan orang-orang yang percaya pada demokrasi, tapi nggak boleh berhenti. Saya bilang, emang harganya mahal. Lo jangan terus, adalah putus asa gue nih ngeliat orang ya, udah nggak bisa diajak ngomong lah, nggak bisa gitu. Harus diajak ngomong terus, harus bikin podcast lagi, harus ngomong lagi, sampai kemudian perlahan-lahan akan semakin banyak orang yang
merasa bahwa yang lo bilang does make sense. Karena harganya terlalu mahal nih. Kita harus gunakan akal sehat kita, ya. Nah, di Indonesia menjadi masalah karena si gerakan kebebasan berbicara ini bahkan menjangkau bukan hanya kalangan intelektual, bukan kalangan orang menengah ke atas, bukan orang yang sekolah dari Australia belajar iklan gitu kan. Tapi juga mudah-mudahan saya nggak dianggap sebagai ini ya, menghina rakyat kecil ya. Fasis intelektual, enggak deh. Ketawa ya. Ya mudah-mudahan Anda ngerti lah ya. Tapi misalnya gini, saya ngelihat orang-orang yang terlibat dalam, misalnya saya hadir di sebuah podcast, sebuah talk show di televisi. Itu dengan sengaja hadir tuh ada serombongan orang yang di sepanjang acara itu berusaha mengintervensi percakapan dengan berteriak-teriak. Tapi dia kayak gitu-gitu. Betul. Saya udah milih gak hadir. Iya, akhirnya harga yang harus kita bayar membiarkan mereka ngomong karena kita nggak mau hadir. Tapi kenapa kita nggak hadir dan kemudian menjawab dengan lunak, dengan sopan, Bu? Kenapa saya bilang Bu? Karena seringkali tuh mama yang kan saya ini bukan gender bias ya. Emak-emak yang saya baru mau bilang kayak udah barajal sendiri. Kan ada emak-emak yang pintar, ada yang nggak pintar. Ini emak-emak yang, lu tahu apa sih tentang demokrasi gitu loh? Lu pernah belajar nggak tentang kebebasan berbicara misalnya kayak gitu-gitu? Tapi saya mau challenge Bang. Ya. Terlalu naif nggak Bang pola pikirnya? Karena menurut saya nih. Yang terlalu naif saya baru. Iya. Oh. Sekarang ini selain kebebasan bicara gitu. Kalau dulu kan pemerintah pusat lawan pemret-pemret. Habis itu kita ke era di mana pemret-pemret mulai berkubu-kubu. Mau pegang suara yang mana? Hari ini menurut saya ada satu Tuhan lagi Bang pemret. Ya itu. Namanya algoritma. Iya. Hari ini menurut saya bukan cuma tentang banyaknya. Hari ini orang hanya mau ambil yang dimana dia nyaman, dimana itu membenarkan stance-nya dia. Jadi justru bukan pemerintah yang menciptakan gelembung itu. Setiap individunya menciptakan gelembung masing-masing. Jadi menurut saya pemikiran kita nih, ya anggaplah kita satu era gitu ya. Kita nih sangat kayak dipengaruhi dogma-dogma Cold War sekali gitu. Yang menurut saya udah patah. Udah patah. Makanya bisalah terjadi polemik di mana Soeharto pahlawan nasional itu terjadi. Jadi udah nggak bisa dikontrol lagi narasinya. Jadi kebenaran itu dia bukan cuma dinamis, tapi ternyata berubah di tiap gelembung masing-masing gitu. Iya. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adu aja. Nah, yang menarik tuh gini. Kita tadi nyebut Amerika kan. Saya ada satu lagi contoh sebetulnya negara Inggris. Saya ada beberapa, meskipun referensinya sangat pop culture. Inggris itu masih memegang BBC. Dan BBC itu budget dari pemerintahnya tuh luar biasa. Kenapa mereka berargumen seperti itu? Karena di mana semua orang udah bisa menciptakan narasi masing-masing, negara tetap harus menjadi mercusuar yang paling terang. Jadi misalnya mau ngomongin otomotif aja, tetap lihat di sini. Mau lihat acting yang sangat sophisticated dan film misteri yang sangat baik, BBC. Mereka bisa bikin kayak kalau ada yang ngikutin seriesnya Sherlock itu mungkin setahun cuma 2 episode kali. Saking Sherlock Holmes, saking bikinnya seserius. Wah, seserius itu. Jadi kok kayak Orde Baru lagi gitu. Enggak dong. Ya agak berbeda, tapi maksudnya pemerintah memegang mercusuar informasi ini jadi sesuatu yang bisa dicari. Kalau dulu abis 98 kan semua langsung anti kan, nggak ada nih. Nah tapi sekarang dengan chaosnya ini menurut saya yang bahaya adalah karena tidak ada yang punya jadi mercusuar ini yang bisa menembus algoritma itu tadi. Setuju.
tadi setuju, ini juga setuju. Gak gini. Iya, itu. Jadi kan gini ya, Anda pernah dengar orang yang namanya Jürgen Habermas nggak? Enggak. Oke. Pernah dengar nggak Jürgen Habermas? dia datang dari kalangan kritis. Ya. Dia tuh argumen dia yang paling terkenal tuh barangkali adalah apa yang dia sebut sebagai public sphere. Public sphere itu adalah sebuah ruang publik di mana setiap orang bisa bicara, ya. Tapi dia kasih syarat dan ini sering dilupakan orang yang menggunakan kata Habermas. Habermas tuh bilang gini sebetulnya. Diskusi itu baru jalan, baru baik. Jadi dia bilang gini, diskusi itu penting buat demokrasi. Ya. Jadi biarkan orang bicara secara terbuka. Tapi pembicaraan itu nggak boleh diintervensi oleh kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Jadi nggak boleh ada larangan. Biarkan dia berkembang. Tapi memang Habermas mengatakan sesuatu yang sering dilupakan oleh orang-orang yang mengutip dia. Habermas itu bilang harusnya itu dilakukan secara intelektual. Secara orang pinter yang ngomong. Jadi walaupun dia bilang bahwa itu harusnya dibebaskan, tapi dia bilang bahwa percakapan itu harusnya memenuhi prasyarat-prasyarat akademik, intelektual gitu. Orangnya pintar, orangnya mendengarkan, orang tuh nggak motong-motong omongan orang lain, argumennya tuh logis gitu ya. Nah itu nggak terjadi sekarang. Yang terjadi adalah public sphere dalam artian semua orang bisa ngomong, terus orang-orang yang Anda bilang tadi punya duit, dia bilang kalau lu ngomongin demokrasi yang se-elit itu nggak ada yang nonton. Mendingan kita ngomongin yang berantem ijazah palsu. Oh iya benar. Karena kan salah satu kan ini tonggaknya komersil. Iya, komersil kan. Ya, satu ini. Nah, karena itu di Inggris Anda menyebut satu jawaban. Mereka sejak awal udah bilang yang namanya komunikasi itu, ruang publik itu jangan dikasih ke swasta. Oke. Tapi sekarang gini. Enggak, terus dia bilang bikinlah sebuah lembaga yang akan memilih apa yang dibicarakan tidak berdasarkan apa yang paling laku. Karena itu negara harus membiayai agar orang-orang yang duduk di sana nih, misalnya lo gue nih ya dikasih otoritas nih untuk menentukan nih kita ngomongin apa nih hari ini. Kita nggak mikir tentang apa yang laku ya, tapi apa yang penting buat masyarakat. BBC itu sejak awal argumennya itu gitu. Tapi itu terjadinya di Eropa. Kita salahnya dulu itu karena pengetahuan kita yang terbatas. Wah kebebasan pers penting. Negara didorong keluar, biarkan pasar bekerja. Ya hasilnya kayak gini. Nah, tapi bagaimana Pak? Mungkin ini sebagai pamungkas kita obrolan hari ini. Bagaimana menjembatani one man one vote itu equal dengan terjadinya fasis intelektual? Karena harusnya intelektual itu justru melakukan apa yang namanya proses pencerahan. Enlightening. Nah, pernah dengar nggak enlightening? Ya kan, pencerahan kan? Itu kan terjadi di Eropa ketika mereka meninggalkan masa Dark Ages. Mereka muak sama Dark Ages ketika itu sebelum terjadinya mesin cetak, jadi sebelum abad 15 kali ya. Dan ya orang harus didorong untuk berpikir, berpikir. Nah salah satunya adalah apa yang Anda lakukan sekarang, ya, apa yang saya lakukan di Cokro TV. Kita kan nggak tergantung pada, ya mudah-mudahan ya, kita nggak tergantung pada kebutuhan berapa viewersnya sih. Kalau Anda mulai berpikir sesuatu tuh harus dibikin dengan tujuan melahirkan viewers yang tinggi dan akibatnya revenue jadi tinggi, atau Anda bisa mengundang endorser dan macam-macam gitu ya, itu salah. Tapi ya memang berbeda. Maksudnya cara bekerja, kalau saya selalu nyebut gini, demokrasi sesungguhnya itu hanya terjadi di dunia entertainment, di mana one man one vote. Semakin besar ya terserah mau bener mau salah, pokoknya yang besar yang valid gitu kan. Oh iya. Ya, tidak ada film yang dibuat sequel ya kalau dia yang pertama rugi gitu, nggak mungkin. Jadi itu bukan demokrasi. Ya itu komersialisasi. Jadi jangan ketukar demokrasi dengan komersialisasi kan, maksudnya gitu kan. Betul. Lalu Anda kayaknya lebih pintar dari saya, mendingan Anda aja. Anda lebih pintar dari saya. Jadi boleh, kalau saya masih terbuka juga. Satu lagi nih, gue udah bilang mau nutup ya, saking gue ketriggernya. Untuk hari ini
bagaimana menjembatani, termasuk Bang Ade juga yang termasuk di dalamnya, karena kan Bang Ade ini kan punya perception yang bergeser. Yang tadinya ya ramai di sosial media, wah seorang intelektual, kritikus yang baik, pengamat politik, sehingga wah ini mah tidak lebih dari termul yang baru. Apalagi bergabung partainya itu. Nah, PSI maksudnya. iya. Jadi gimana itu? Apa ya? Meredam atau bukan meredam pendapat orang, ya, tapi paham, kayak ya. Enggak, saya justru akan mengatakan itulah efek dari apa yang Anda katakan tadi, bubble itu. Kan seharusnya gini. Nggak penting dong saya ini orang PSI atau bukan. Bahwa saya orang yang, taruhlah sekarang, oh Ade Armando udah jadi komisaris. Udahlah nggak usah didengerin lagi omongannya. Saya akan bilang ya terserah ya. Tapi saya akan mengatakan tolonglah Anda menilai siapapun, nggak usah komisaris, bisa juga entertainer, bisa juga artis, bisa juga politisi, pejabat, bla bla bla, bukan karena gimmicknya, bukan karena atribut-atributnya, tapi karena argumen dia bisa diterima nggak sih, ya. Sehingga kalaupun saya adalah seorang komisaris atau seorang termul gitu ya. Saya ngeritik Anies Baswedan misalnya. Maaf ya kalau Anda ada pendukung Anies saya. Saya duduk di sini kok nanya. Saya pendukung siapa? Atau buat penonton kalau Anda pendukung Anies Baswedan apapun. Ini ada termul ngeritik Anies Baswedan. Jangan dimulai dengan termul sih ya dia pasti ngomong begitu. Enggak, Anda dengarkan aja. Itulah yang disebut tadi oleh si Habermas. Percakapan harus terjadi nih antara berbagai faksi. Pendukung Anies sama pendukungnya Jokowi ketemu dan ngobrol dan sambil mendengarkan tuh kita saling berpikir gitu ya. Bukan karena ngancurin gue nih ya. Enggak, dengerin argumennya. Memang hasrat berbicara kita nih nggak tumbuh dengan hasrat mendengarkan juga, itu yang sulit. Persis. Kita udah ngomong apa kemana-mana. Tapi tapi balik lagi ke sini. Loh kan saya udah jelasin tadi. Bukan begitu maksud saya. Iya, itu capek kita tapi itu harus dilakukan di semua lini. Jadi maksud saya gini, bahkan di kampus-kampus saya rasa penting tuh bagi dosen atau siapapun untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya berdiskusi, ya. Mendengar, menyampaikan gagasan, mendengarkan gagasan orang dan hargai gagasan-gagasan tersebut. Jadi buat saya sih nggak penting, saya mau dibilang apapun, ya. Dan kalau Anda nggak mau dengar omongan saya juga nggak apa-apa, ya. Paling tidak kemarin ketika pemilu ada 70.000 orang milih saya kan, saya dengan bangga bilang sedap. Ya lo benci gue tapi ada 70.000 orang, gue bisa aja digebukin di depan DPR, tapi ada 70.000 orang milih gue, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya akan lebih menghargai orang-orang yang menyatakan saya setuju dengan Anda bang, atau begini, saya nggak setuju sih sama Anda, ya. Dan saya tidak akan memilih Anda misalnya dalam hal pemilihan legislatif, tapi saya ngerti argumen Anda. Kita kan bisa begitu. Anda bisa ngomong apapun, apa nih argumen di depan saya tuh nggak setuju sama Anda. Karena misalnya ujung-ujungnya Anda bilang that's why saya memilih Anies Baswedan. Nggak gitu dong mestinya. Cuman argumen Anda tuh benar. Saya akan bilang bahwa seharusnya orang tuh diajarkan untuk saling menghormati itu dan bilang bahwa saya respect your opinion dan saya rasa itu argumen yang bagus, cuman saya nggak setuju. Ya, saya punya pilihan lain. Nggak apa-apa kan? Itu yang kita sebarkan. Ini yang celakanya adalah kalau kita terus-menerus kayak Anda bilang di bubble-bubble itu. Kalau bubble-bubble yang rasional sih nggak apa-apa. Iya, misalnya ada bubble rasionalnya kapitalis, gitu. Ada yang sosialis, ada yang agama, ada yang ateis dan segala macam. Nggak ketemu nih, nggak apa-apa. Tapi masing-masing menumbuhkan rasionalitas dari argumen-argumen mereka, pendapat-pendapat mereka. Nah, biar gimana pun, kembali ke tadi yang Anda katakan, misalnya orang nanya, Anda tuh nggak khawatir ya dengan kondisi komunikasi semacam ini? Enggak, karena saya percaya at the end, ya, yang menang adalah orang yang berpikir sehat. Pelan-pelan akan tersingkir tuh orang-orang yang tadi saling nyerang memaki-maki orang lain, karena orang lain akan melihat. Anda bayangkan nih, orang melihat dan orang akan melihat
Si ini bilang gini, si ini bilang gitu, si ini bilang gini. Tapi yang paling masuk akal tuh orang itu. Saya percaya itu. Anda boleh bilang saya naif, tapi that's what I believe. Ya, makanya saya tidak pernah setuju dengan upaya untuk membungkam ekspresi orang, pendapat orang. Oh ya. Beda ya dengan memfitnah ya. Beda ya dengan menyebarkan kecabulan gitu ya. Enggak, kalau pendapat buat saya itu kalau cuman pendapat aja, saya sih nggak ada masalah dengan pendapat Anda. Gitu. Ya saya setuju sih. Saya juga udah nggak. Saya emang mau akhiri dengan note itu. Maksudnya sayang sekali dan mungkin ya diskusi-diskusi ini harus lebih banyak lagi terjadi dari berbagai macam kalangan dan generasi. Jadi nggak ada diskusi. Oke, thank you banget Bang Ade. Semoga kita ntar masih lanjut lah episode 2, episode 3 kayaknya banyak obrolannya. Oke, itu aja. Siap.